Selamat datang di Pulau Flores, Nusa Bunga, Nusa yang penuh kenangan indah, dandanan alam dan budaya yang damai, ramah dan bersahabat. Gunung-gunung, barisan bukit yang tinggi, seakan memadakan kidung pujian bersama para rohaniwan-rohaniwati. Flores Timur merupakan bagian pulau yang pertama kali berjumpa dengan pendatang Eropa. Bentangan lembah, sawah dan ladang yang dikelilingi laut bagaikan pertamanan alam, mengungkap kepasrahan, keuletan, kesederhanaan, ketegaran petani dan nelayan. Flora dan fauna Flores menjadi inspirasi bagi keragaman motif tenun. Para ibu dan nona daerah tersebut memintal benang helai demi helai, mengikat motif dan menenunnya menjadi simfoni warna yang harmonis. Flores yang damai, ramah dan tenang kini terlihat bergejolak, menggeliat bagaikan ular, manakala keadilan masyarakat diperkosa, kebenaran dan perdamaian dinodai. Masyarakat di Nusa Nipa, Pulau Ular, demikian panggilan semula pulau tersebut, terlibat dalam sorak-sorai perjuangan melawan praktek-praktek ketidakadilan. Nusa Bunga, penebar keharuman, berubah menjadi Nusa Nipa, Pulau Ular yang menggeliat mencari keadilan dan kebenaran. Awal mulanya itu dari bencana banjir bandang yang menimpa Kota Larantuka tanggal 2 April 2003. Ya, kita semua prihatin. Banjir itu memang begitu dahsyat, yang kerusakan cukup. Ada 11 orang meninggal, cukup banyak orang juga menderita luka-luka berat ringan, dan 300-an rumah ya rusak, lain hancur. Tanggal 5 itu Bupati membuat laporan bahwa laporan itu bohong, dibuat-buat berlebihan. Jadi kalau misalnya betul seperti yang digambarkan Bupati bahwa jalan hot mix itu rusak berat sepanjang 20 km, itu berarti jalan dari Kota Larantuka sampai ke stasi di mana saya setiap minggu berasistensi itu 20 km habis. Ternyata tidak benar. Tidak ada yang rusak satu, dan tidak ada perbaikan sama sekali. Sama sekali tidak ada perbaikan, cuma ada alat berat untuk menyingkirkan material. Kemudian umpama rencana penanggulangan, ya. Dalam rencana penanggulangan itu dimasukkan beberapa item yang sebenarnya tidak masuk akal. Beli alat berat, katanya untuk antisipasi. Sehingga ditanya, ya, antisipasi, kita siap beli alat berat lalu tunggu kalau ada bencana, atau kita berdoa supaya ada bencana karena kita sudah siap alat berat. Lalu pusling, dibilang pusling. Nah, lalu yang sakit, luka dan sebagainya itu sudah dibantu baik di rumah maupun di pustu. Jadi untuk apa lagi 750 juta satu unit mobil? Ya kali 3, 2 miliar lebih kan, 2/4 miliar. Juga direncanakan untuk membeli satu speedboat seharga 1 miliar. Untuk apa speedboat? Apa hubungannya dengan bencana alam? Lalu dalam laporan itu juga disampaikan kerusakan jalan di Adonara, di Solor, di daratan Flores bagian timur. Ya banjir cuma di Kota Larantuka kok. Provinsi NTT dia
menghitung dan mengajukan ke pusat keperluan untuk penanganan bencana alam untuk NTT. Jadi berarti termasuk Flores Timur hanya 143 miliar. Itu untuk Flores Timur dan 3 kabupaten lain. 143 miliar. Tapi Bupati Flores Timur meminta khusus untuk Flores Timur 199. Nah, ternyata kemudian Bappenas menulis surat ke Dirjen Anggaran dan itu alokasi dana bantuan bencana alam untuk Flores Timur tahun 2003 itu cuma 6 miliar. Jadi ya kita lihat bahwa pemerintah pusat juga merasa bahwa ini laporan Bupati Flores Timur itu bohong-bohongan. Kita sepertinya memperdagangkan, menjual bencana dalam arti penderitaan sesama. Dan saya memang mengatakan bahwa laporan bencana itu berlebihan, mengada-ada dan berlebihan dan mengada-ada. Dan terus saya katakan diduga Bupati menggunakan bencana sebagai kesempatan mengeruk uang untuk kepentingan sendiri dan kroni-kroninya. Itu bahasa saya memang. Diduga cukup banyak kasus yang berindikasi KKN. Itu yang saya beberkan dalam apa ya? Pledoi itu. Nah, melapor saya karena itu fitnah. Lalu kamu langsung secara cepat saya dipanggil dan diperiksa oleh polisi dan proses kekejaksaan juga cepat ya. Sampai sekarang tidak ada langkah yang signifikan dari kejaksaan untuk mengusut dugaan KKN itu. Kerja kejaksaan itu ibarat orang main bola dioper dari kaki ke kaki kelihatan indah. Tapi seperti ada instruksi dari luar lapangan, bolanya jangan ke gawang. 9 kasus kami laporkan dengan dukungan data semua, termasuk kapal multifungsi, Andika Mitra Express, pembelian tanah di Batu Ata, tanah terminal Ferry, tanah di Lamawalang. Ya, Bupati tetap mengatakan tidak benar. Ibarat kentut, baunya tercium tapi tidak kelihatan. Ini kapal multifungsi yang diberi nama Siti Nirmala, seharga 6 miliar. Kapal ini dimaksudkan sebagai kapal multifungsi, praktis tidak berfungsi. Fungsi yang ada sekarang hanya menghiasi dermaga. Dalam keterangannya kepada Tempo, Bupati mengatakan bahwa dia berfungsi baik, pernah mengantar gubernur ke pulau, tapi kapal ini sebenarnya tidak direncanakan untuk mengantar gubernur. Tujuan semula itu untuk pengawalan pantai dan pengamanan laut, mendeteksi kekayaan laut, lalu mendeteksi lokasi ikan untuk suplai informasi kepada para nelayan, pelayanan kesehatan terapung mobil ke pulau. Tetapi entah kenapa sampai sekarang kapal ini tidak dioperasikan. 6 miliar itu ya seperti membuang modal. Baru datang sebulan sudah diajukan anggaran 600 juta untuk penyempurnaan. Pernah menurut pengumuman dari Kesbang Limas bahwa kapal ini memasukkan setiap tahun keuntungan 48 juta. Kalau setiap tahun 48 juta keuntungan yang dihasilkan, maka baru sesudah 200 tahun modal kembali. Sangat tidak masuk akal. Nah, itu yang selalu saya katakan bahwa Bupati bukan tidak melakukan pembangunan. Ada pembangunan, tapi pembangunan itu maunya dia, bukan maunya masyarakat. Andika Mitra Express itu dimaksud sebagai kapal penumpang cepat. Harga menurut akte itu 150 juta. Jadi 1,5 tahun kemudian, Karim Malik menjual kepada Pemda Flores Timur dengan harga 3,497 miliar. Apa tidak gila itu? Karim Malik yang terlalu pintar atau sama-sama pintar yang dibodohi rakyat Flores Timur. 15 November 2003, Gedung Pengadilan Negeri Larantuka dipenuhi massa yang mengikuti sidang Romo Frans Amanue atas tuduhan pencemaran nama baik Bupati Felix Fernandes. Romo Amanue dijatuhi hukuman penjara 2 bulan dengan masa percobaan 5 bulan. Gedung Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri Larantuka dilempari dan dibakar.